الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin hadirat ayyuhal ikhwah wal akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk bersama-sama berusaha mendapatkan kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca Al-Qur'an, melanjutkan tilawah kita kemarin, yang mana sore hari ini kita awali bacaan ini dengan ayat 30 surah Al-Baqarah. Ayat 30 dari surah Al-Baqarah. Kita awali terlebih dahulu dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وقلنا اهبطوا بعضكم
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرين حاضرات أيها الإخوة والأخوات في الله رحمكم الله. Alhamdulillah, puji dan syukur dan henti-hentinya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ke-18 puasa bulan Ramadan kita masih diberi ketetapan iman, diberi kemampuan untuk istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan istiqamah kita dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dijadikan sebagai bukti bahwa jiwa kita adalah jiwa yang hidup. Karena jiwa yang hiduplah yang dapat mengambil manfaat dari apa yang ia dengar. Karena hanya jiwa hiduplah dia bisa membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menggambarkan jiwa yang hidup dan menggambarkan jiwa yang mati itu dalam bentuk apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah wahai Muhammad, kami wahyukan kepada kamu Al-Qur'anul Karim sebagai ruh yang bisa menghidupkan jiwa setiap umat manusia. Karena dengan ruh Al-Quranul Karim inilah apabila ada pada jiwa manusia yang beriman, maka jiwa itu akan hidup. Dan apabila jiwa itu hidup, maka dia akan mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup, sehingga dia bisa beramal dengan amal perbuatan yang bisa mendatangkan keuntungan, kebaikan bagi hidupnya di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, apabila seseorang itu jiwanya kosong, mati, maka dia tidak akan mampu beramal untuk menggali bekal dalam kehidupan, lebih-lebih di akhirat nanti. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Sesungguhnya orang yang tidak ada sedikit pun ayat Al-Quranul Karim di dalam jiwanya, maka orang tersebut tidak ubahnya seperti rumah yang tidak berpenghuni. Artinya mati, rumah mati. Kalau rumah itu mati karena tidak ada penghuninya, maka rumah itu tidak akan dihuni oleh siapa-siapa kecuali hanya dihuni oleh jin, setan, pegeblok, hantu dan seterusnya. Tikus, tidak ada yang merawat rumah itu. Begitu pula halnya dengan hati manusia.
Kalau hati ini atau jiwa ini kosong dari Al-Quran, maka jiwa ini akan dihuni oleh syaitan berkepluk, sehingga umurnya tidak akan panjang. Umur hatinya, jiwanya tidak akan panjang, akan mati. Sehingga kalau mati, apabila kita hendak menyeru orang ini, maka tidak akan ada jawaban dari seruan kita. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ada jawaban? Enggak ada jawaban. Kita mengajak untuk kebaikan, enggak ada jawaban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka", sesungguhnya kamu wahai Muhammad, la tusmi'ul mauta, tidak akan mampu menyampaikan suara kamu untuk bisa didengar oleh orang-orang yang mati. Wa la tusmi'us summa du'a idza wallu mudbirin, begitu pula suara kamu, seruan kamu tidak akan mampu didengar oleh orang-orang yang tuli. Kapan ini terjadi pada diri seseorang, jiwa itu mati? Kapan itu? Kapan telinga mereka itu menjadi tuli? Idza wallaw mudbirin, yaitu ketika mereka berpaling dari ajaran Al-Qur'anul Karim. Apabila mereka tidak mau mengisi hati dan jiwanya ini dengan Al-Qur'an, maka itulah tandanya jiwa yang mati, jiwa yang kosong, tidak berpenghuni. Oleh karena itu, sangat beruntunglah bagi kita semuanya yang mau mengisi jiwa kita dengan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran kita bisa mendengar seruan, nasihat yang disampaikan oleh orang lain, jika nasihat itu masih mengandung Al-Quranul Karim, ya? Masih mengandung kebenaran sesuai dengan ajaran yang benar, yaitu Al-Quranul Karim. Merugilah seseorang yang hidupnya jauh dari Al-Quranul Karim, sehingga karena jauhnya dia dari Al-Quran, maka seruan atau nasihat yang disampaikan kepada dia tidak akan pernah digubris atau tidak akan pernah dijawab untuk diikuti jejaknya. Karena apa? Mati dia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk membandingkan antara orang yang jiwanya hidup dan jiwanya yang mati. Siapakah mereka? Allah berfirman dalam surah Al-An'am, "Awaman kana maitan", apakah orang yang mati, yang dulunya mati, fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan dengan Al-Quran, waja'alna lahu nuran, dan kami telah jadikan jiwanya mendapatkan nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga jiwanya terang, ya, tidak gelap. Terangnya karena ada yang menghuni, karena ada penghuninya, sehingga menjadi terang. Apakah jiwa yang kami hidupkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'anul Karim, sehingga dengan jiwa yang hidup dia mendapatkan cahaya dalam jiwanya, yamshi bihi fin nas, karena jiwa yang hidup dia mampu berjalan di tengah-tengah manusia yang ada. Artinya mampu berjalan. Berjalan untuk apa? Berjalan untuk melaksanakan perintah Allah, ya kan? Kita kesini kan berjalan, kan? Mengadakan perjalanan dari rumah ke masjid.
Untuk apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita itu ya. Ada tujuan. Ketika kita melangkahkan kaki ke masjid ada tujuannya. Untuk apa? Menghidupi jiwa kita yang yamshi finnas. Tidak akan membuat kerusakan di antara umat manusia. Tidak akan memperpecah belah umat manusia. Tapi kita justru mengadakan perjalanan yang seperti kita lakukan adalah untuk mendapatkan kebaikan dan untuk memberikan kebaikan. Kama mathaluhu fil dhulumat, apakah sama seperti dengan orang yang berada dalam kegelapan, yang tidak mampu mengadakan perjalanan seperti perjalanannya orang mukmin yang hidup hatinya. Tentu tidak sama ya. Karena apa? Orang-orang yang jiwanya mati itu tentu berada dalam kegelapan, tidak mendapatkan sedikit pun sinar dalam kehidupannya sebelum dia berada di tempat yang benar-benar gelap, yaitu ketika dimasukkan ke dalam liang kubur, liang lahat. Kan gelap kan, dia tidak bisa melihat apa-apa. Itu karena apa? Karena sudah mati. Berbeda dengan orang mukmin, meskipun mati jasadnya, tapi pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang hidup. Meskipun tubuh ini sudah mati, ya kan? Tubuh boleh mati, tapi jiwa ini karena sudah dihidupkan di dunia dengan Al-Quran, ketika sudah mati pun juga jiwa ini akan tetap hidup. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang mukmin yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka itu mati sia-sia seperti matinya orang-orang kafir yang mati atau matinya bangkai. Akan tetapi mereka orang-orang mukmin itu disebabkan karena jiwanya ketika hidup di dunia adalah jiwa yang hidup, maka ketika mati pun mereka adalah jiwa-jiwa yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan rezeki. Artinya mereka juga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan seperti kenikmatan yang mereka peroleh waktu hidup di dunia. Bahkan kenikmatan yang sudah tidak ada bandingannya mereka dapati ketika sudah mati. Makanya kenikmatannya orang-orang mukmin itu benar-benar dirasakan ketika sudah mati. Karenanya tidak takut orang mukmin dalam menghadapi kematian. Seperti contohnya Yusuf Al-Hajjar atau Yusuf Al-Hajjar itu seorang mukmin yang Allah jelaskan dalam surah Yasin. Dia menceritakan tatkala dia dibunuh oleh orang-orang kafir. Dibunuh, jasadnya dibunuh. Tapi karena jiwanya mati, jiwanya karena hidup maksud saya. Jasadnya mati, dibunuh oleh orang-orang kafir karena Yusuf An-Najjar adalah orang yang membela dan memberikan dukungan kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kaumnya untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jejak utusan-utusan Allah justru malah dibunuh dia. Apa? Perkataan dan angan-angan keinginan Yusuf An-Najjar terhadap kaumnya setelah dia meninggal.
Jadi masih hidup dia, bisa melihat kaumnya. Sebagaimana kalau kita mati nanti kita bisa melihat keadaan orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Mana dalilnya? Allah menjelaskan, qala ya qaumi, pertama kan wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un, ya kan? Ini apa proses dakwahnya Yusuf An-Najjar kepada kaumnya. Ikutilah utusan-utusan Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. A'attakhidhu min duni alihatan yuridni ar-rahmanu bi dhurrin la tughni 'anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun. Inni idhan lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'u. Inni amantu bi rabbikum fasma'u. Kalau kalian adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sesungguhnya aku tetap beriman kepada Allah. Karena iman itulah yang bisa menghidupkan jiwaku. Qila dakhulil jannah, ketika dia meninggal dengan membawa keimanannya, maka diperintahlah atau diantarkanlah Yusuf An-Najjar ini untuk masuk ke dalam surga. Masuk surga. Jiwanya masuk surga. Masih belum utuh seperti manusia tentunya. Kalau orang meninggal kan